gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Selamat siang, Bu Tina. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik untuk hari ini, Pak. Oke, sudah pembelajaran seharian ya. Ya. Kemudian tetap semangat melaksanakan kegiatan di sekolah ya. Oke, Bu Tina, hari ini kita akan membicarakan apa nih? Tentang coaching ya, Pak ya, Ah. tentang coaching observasi ya. Di coaching pra-observasi ini kita akan ketemu ini untuk bicara tentang apa nih? Mendiskusikan tentang apa? Tentang perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk nanti dengan observasi ketika saya melakukan pembelajaran. Oke. Nanti kita di kelas ini akan terlibat di dalam belajar apa? Boleh saya tahu nih. Saya mengambil mata pelajaran IPA, Pak, untuk hari Jumat nanti jam pertama. Oh gitu ya. Kenapa kok memilih pas soal jadwalnya memang ya itu gitu ya? Ya, kebetulan jadwalnya itu, Pak. Oke, baik. Bu Tina nih, apa yang ingin dicapai pada program pengembangan diri ini atau kegiatan seperti ini? Ya. Yang pertama tentang kompetensi pedagogik, Pak. Ya, kompetensi pedagogik di sini meliputi keaktifan siswa ketika pembelajaran, kemudian metode dalam pembelajaran nanti saya menggunakan sistem berkelompok, di mana nanti siswa belajar dalam kelompok tersebut berdasarkan minat belajar mereka. Kebetulan nanti saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan mencoba juga untuk pengembangan pembelajaran emosional sosial. Nanti kita akan melaksanakan pembelajaran IPAS dengan pendekatan belajar diferensiasi terintegrasi dengan KSE ya, KSE belajar sosiologi. Menurut Bu Tina nih, apa indikator atau bisa dikatakan pembelajaran nanti akan berhasil gitu ya? Indikasinya apa? Menurut saya, kalau indikasi dalam pembelajaran berhasil itu adanya peningkatan, Pak. Peningkatan dalam keaktifan siswa yang asalnya kurang aktif menjadi lebih aktif. Kemudian mereka berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok, itu ada peningkatan. Nanti pembelajaran yang akan kita laksanakan kelas 4 ya Bu ya? Pembelajaran kelas nanti dikatakan berhasil jika anak-anak juga aktif, terlibat, itu kemudian adanya kolaborasi di dalam kelompok. Lalu apa nih yang saat ini sedang atau akan maupun akan dilakukan untuk mempersiapkan itu semua? Strategi yang saya lakukan, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran, Pak. Dalam perangkat pembelajaran tersebut saya menyiapkan berbagai sumber belajar meliputi seperti gambar atau poster. Itu kebetulan saya memilih tentang bagian-bagian tumbuhan. Selain gambar atau poster, saya juga menggunakan video pembelajaran dan juga saya menggunakan benda komputer di sini. Oke, seperti membuat strategi nanti rencananya seperti itu. Selain sumber belajar, saya menggunakan LKPD. Di dalam LKPD tersebut, saya juga sesuaikan dengan kelompok mereka, sesuai dengan minat belajar mereka, sesuai kebutuhan. Nanti saat ini dan yang akan dilaksanakan untuk persiapan ini, Bu Tina sudah menyiapkan strateginya ya, sudah menyiapkan sumber belajarnya, sudah menyiapkan LKPD-nya. Kalau boleh tahu Bu Tina, sebenarnya apa tujuan belajar yang nanti akan kita capai? Apa saja belajar kita? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada dua, Pak, yang tujuannya. Untuk yang kedua ini, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama nanti
kemudian setelah itu nanti setelah tahu anak-anak bisa mengidentifikasi oh ini fungsinya apa begitu. Ada dua tujuan belajar yang nanti akan kita capai begitu ya. Oke, dengan strategi diferensiasi, kemudian medianya juga sudah disiapkan. Mengingatkan ketika belajar berdiferensiasi itu kan kebutuhan anak terus kita akomodir begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih sampai saat ini nih yang sudah diakomodasi dari kesiapan belajar ini apa saja nih? Iya, pertama dulu saya sudah melakukan itu Pak, tes diagnostik yang pertama, mengelompokkan mereka sesuai dengan minat belajar mereka. Nah, saya dapatkan itu siswa yang memiliki pemahaman yang kurang, kemudian pemahaman yang cukup, dan yang ketiga itu pemahaman yang bagus, yang baik. Ada 3 kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Dari kesiapan belajarnya readiness sudah siap, sudah dianalisis gitu ya. Ada 3 ya, ada yang sudah mampu, kemudian yang cukup dan ada yang kurang. Oke, selain dari kesiapan belajar dari readiness, adakah aspek lain yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan ini? Memang gaya belajar Pak, gaya belajar siswa. Di situ juga saya menggunakan media pembelajaran untuk yang pertama visual itu saya menggunakan gambar atau poster. Kemudian yang kedua tentang gaya belajar auditori ya, menggunakan video pembelajaran. Kemudian yang ketiga tentang kinestetik saya menggunakan benda yang nampak. Tadi sledri itu bukan Iya, sledri. sledri. Oke. Lalu tadi baik. Jadi untuk kesiapan belajar tadi sudah dianalisis, kemudian gaya belajarnya juga sudah. Ada lagi Dina selain itu untuk menyiapkan pembelajaran diferensiasi? Menurut saya sudah cukup itu saja yang saya ceritakan Pak. Oke, terima kasih Dina. Lalu untuk mengelompokkan anak tadi kita berdasarkan apa yang akan dilakukan untuk mengelompokkan anak tadi? Berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak. Selain itu juga gaya belajar mereka. Ya, yang auditori saya kelompokkan menjadi 1, kemudian yang kinestetik saya kelompokkan menjadi 1, begitu pula dengan yang satu tadi Visual. Oh iya, benar sekali, visual. Berarti di satu kelompok itu satu kelompok visual, satu kelompok auditori, satu kelompok kinestetik. Iya. Dalam satu kelompok itu ada anak yang kesiapan belajarnya sudah bagus, ada yang cukup, ada yang kurang. Apakah seperti itu, Bu Tina? Seperti ini Pak. Yang pertama kan saya beri suatu materi dulu, saya menjelaskan sedikit tentang materi yang saya berikan. Setelah itu saya kelompokkan mereka dalam kelompok model sesuai dengan gaya belajar mereka. Di dalam kelompok tersebut itu memang itu Pak. Saya jadikan 1 yang memiliki kesiapan belajar kurang, kemudian sedang sama cukup, memang saya jadikan 1 kelompok. Tetapi saya memiliki catatan tersendiri dalam kelompok tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Tina. Lalu gambarannya nanti ketika proses pembelajaran itu anak yang visual, yang auditori, yang kinestetik itu akan belajar dasar dalam satu kelompok sendiri atau? Iya, dalam 1 kelompok itu mereka belajar bersama sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya itu kan menggunakan poster Pak. Dalam kelompok tersebut mengamati poster itu berisi tentang apa, kemudian mereka menyimpulkan dari hasil pengamatan tersebut. Kemudian juga dengan yang menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran di dalam kelompok tersebut siswa bersama-sama, saya menggunakan laptop nanti Pak. Dalam 1 kelompok itu saya menggunakan laptop. 1 kelompok tersebut mengamati video yang saya sediakan di situ, kemudian mereka mempelajari materi dari video tersebut. Dan yang terakhir itu menggunakan benda nyata dari pohon seledri tadi saya siapkan mulai dari akar kemudian batang daun seperti itu. Mereka mengobservasi secara langsung.
seperti itu. Nanti kalau boleh saya nangkep nih ya Bu, Oke. jadi nanti akan ada 3 kelompok ya di Iya. dalam kelas ya. Kelompok visual, Oke. kemudian kelompok auditori dan kelompok kinestetik gitu ya. Lalu apa nih yang bisa membantu keberhasilan Budina nanti dalam proses pembelajaran? Iya, sebenarnya saya sebelum melaksanakan pembelajaran ini mencari sumber referensi Pak. Indikator keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Memang saya baru pertama kali ya Pak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya pengen mencoba bagaimana tantangan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa. Seperti itu. Selain mencari referensi, ada hal lain yang sudah atau Budina akan lakukan untuk membantu kesuksesan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya, saya mencoba bertanya kepada teman sejawat Pak yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nanti tantangannya seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa, seperti itu Pak. Jadi Budina untuk mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi ini mencari referensi ya Bu ya, membaca-baca buku referensi tentang belajar berdiferensiasi, kemudian juga mencari informasi berbagi praktik baik kepada rekan sejawat yang sudah berhasil dalam praktek belajar berdiferensiasi. Dukungan apa yang Budina perlukan untuk keberhasilan belajar berdiferensiasi? Yang pertama tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang memberikan waktu kepada saya melaksanakan pembelajaran yang tergolong baru ya Pak yang saya laksanakan. Kemudian juga dukungan dari teman sejawat Pak, ya, tentunya yang lebih senior. Apa saja yang nanti saya butuhkan dari bantuan beliau. Dan yang ketiga adalah bantuan dukungan dari anak-anak dari peserta didik saya Pak. Dari kepala sekolah dukungannya fasilitasi ya, karena pembelajaran ini juga masih awam kita laksanakan di sekolah kita. Jadi sejawat masukan-masukan dalam pembelajaran agar terkondisikan dengan baik, kondusif begitu ya, untuk anak-anak juga partisipasinya yang bagus. Apakah seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Bu. Adakah dukungan lain yang mungkin Budina belum sampaikan selain janji yang sudah disampaikan tadi, agar pembelajaran ini juga efektif gitu, juga berdampak? Saya rasa sudah cukup seperti itu Pak dukungannya yang saya butuhkan. Apakah media maupun sarana prasarananya menurut Budina sudah cukup atau ada yang perlu kita lengkapi kembali supaya nanti belajar ini bisa berjalan dengan efektif? Ya, kebetulan di SD kami itu sudah ada LCD yang sudah saya perlukan ketika pembelajaran, kemudian sound system juga sudah ada Pak. Ya, kemudian layar proyektor itu juga sudah ada. Nanti apabila mikrofon saya perlukan, saya juga bisa menggunakan seperti itu. Fasilitas dari sekolah kan sudah memenuhi. Ya, jadi secara umum fasilitas dari sekolah sudah siap ya Bu ya untuk pembelajaran itu ya Bu. Sementara tadi Budina memerlukan sumber belajar poster, kemudian ada video, kemudian ada slide tadi ya untuk anak-anak kinestetik. Apakah semuanya sudah cukup juga? Oke. Menurut saya untuk sumber belajar itu bisa saya usahakan Pak. Untuk yang pertama untuk poster nanti saya bisa browsing, nanti saya bisa print sendiri. Kemudian untuk video pembelajaran ya mudah sekali dapat Pak kalau menurut saya. Di YouTube itu bisa kita unduh terlebih dahulu untuk menyiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga untuk slide-nya sendiri ya saya sudah
menyiapkan. Sebelumnya memang sudah ada perkiraan seperti itu. Apakah butuh dana, Bu? Iya butuh, jelas butuh Pak ya. Tapi apakah sudah bisa cover dari Bu Tina sendiri atau ada perlu dukungan dari sekolah? Insya Allah sudah saya bisa cover sendiri Pak. Kemudian nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar, anak-anak berpartisipasi aktif sehingga tujuan belajarnya nanti akan tercapai. Mengingat tujuan belajar kita tadi yang pertama, anak-anak akan mengidentifikasi bagian tumbuhan. Iya. Itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, setelah bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menunjukkan atau menyebutkan fungsinya dari bagian-bagian itu. Oke, saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Bu Tina untuk menyiapkan pembelajaran IPAS di kelas 4. Rencananya hari apa ya, Bu? Jumat Pak, jam pertama. Hari Jumat jam pertama. Dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, apakah sudah ada komunikasi untuk ini praktek pembelajaran ini? Ini nanti rencana saya baru komunikasikan kepada kepala sekolah bahwa nanti hari Jumat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sekaligus juga ada teman sejawat yang melakukan observasi seperti itu Pak. Nanti agar beliau mengetahui apa yang sedang dilaksanakan di sekolah ini. Bolehkah nanti saya diinformasikan tentang progres ini? Ya, insya Allah ya, siap Pak. Nah, nanti tahu ya menghubungi saya lewat apa gitu ya? Ya. Boleh WA, boleh chat, boleh. Gitu. Iya Pak. Terima kasih Bu Tina, mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin, ya. Sehingga nanti anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa di pembelajaran kita. Ya, Oke, terima kasih Bu Tina. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan dipimpin oleh. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya. Sudah dicatat hal pentingnya? Sudah ya? Nah, sekarang masing-masing kelompok akan Bu Tina berikan LKPD ya. LKPD ini berdasarkan sudah Bu Tina kelompokkan berdasarkan gaya belajar kalian ya. Untuk kelompok melati ini nanti tugasnya akan membuat apa? Drama. Kelompok mawar? Ya, lagu. Kelompok sepatu? Bagan. Ya, anggrek? Ya, bagus drama. Kelompok matahari? Bagan. Kelompok bugenvil? Lagu. Kenapa Mama? Sudah sarapan belum? Belum, ya. Itu. Papa namanya tolong dibenerin. Nah, biar terlihat ya. Sekarang di sini sudah ada perlengkapannya. Silakan kelompok sepatu ambil perlengkapannya. Oke. Kelompok sepatu, kemudian kelompok matahari. Silakan satu saja ya Papa. Ya. Yang mana daun, akar dan bunga. Nanti ditulis bagiannya apa, fungsinya apa. Silakan bekerja dari sekarang. Ada yang menggunting, ada yang memotong, ya. Ada yang menulis. Ya. Nanti ini tugasnya kalian. Mana tadi gambarnya? Ini silakan nanti dipotong, ya. Namanya apa? Baik, nama saya. Ya.
Latihan saja tidak apa-apa. Untuk yang drama boleh latihan di luar kelas, ya. Tempatnya yang lebih luas, saya silakan. Ya di bawah. Oh iya, aku boleh di luar juga di halaman. Di teras ya, di teras. Yang bawah sana sini. Oke. Sudah siap semua ya untuk presentasi ya? Nanti ketika presentasi kalian percaya diri, harus percaya diri, tidak usah malu-malu ya. Sama berani, suaranya yang keras biar nanti semua temannya mendengarkan. Oke. Kita mulai dari atas. Salah satu yang keras saya yang keras tidak apa-apa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan baca. Mulai dari ya. Terus dibaca dulu, ini bagiannya apa? Dari air dan dari ya, dari mana? Dari A. Dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tina. Kita hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang tadi sudah dilaksanakan belajar oleh Bu Tina. Kali ini kita masih bersama Bu Tina di kelas 4 ya, di Negeri Medan 3. Kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Tadi saya mengamati apa yang dilaksanakan Bu Tina bersama guru kelas 4, dan saat ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Capek ya atau? Iya, lumayan Pak, lumayan. Oke. Baik, masih semangat Bu untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, terima kasih ya Bu sudah berkenan untuk berdiskusi, bercakap-cakap. Kali ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi yang tadi sudah dilaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk mata pelajaran IPAS ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Yang pertama itu mengidentifikasi tentang bagian-bagian tumbuhan serta peserta didik itu mampu menyebutkan fungsi dari bagian tersebut Pak. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang tadi yang dicapai adalah anak-anak ini bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Setelah bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian menyebutkan fungsinya gitu ya. Oke. Lalu untuk area yang dikembangkan atau kompetensi yang ingin dicapai dari anak tadi apa saja? Atau dari pengetahuan atau keterampilannya mungkin bisa diperhatikan kembali. Iya. Saya menggunakan 3 penilaian Pak. Yang pertama tentang pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikapnya juga. Saya ambil ketiga-tiganya. Untuk sikapnya itu diantaranya ada percaya diri, tanggung jawab, kemudian apa itu namanya sopan santun itu untuk indikator penilaian sikapnya. Oke, kalau begitu boleh kita sepakati ya Bu, tujuan sesi ini ya Bu ya. Jadi tujuan sesi ini kalau boleh disampaikan apa ini? Untuk apa Pak? Tujuan sesi coaching kali ini. Ya, kalau tujuan coaching kali ini itu adalah untuk mengetahui hal-hal atau kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan Pak. Mungkin nanti kedepannya saya bisa memperbaikinya. Jadi yang ingin dicapai nanti setelah praktek percakapan coaching ini, Bu Tina menemukan ya kelemahan-kelemahan apa yang terjadi sehingga ke depan bisa diperbaiki. Jadi refleksi gitu. Oke. Bagaimana nih, apa yang terjadi atau apa yang dialami dari proses pembelajaran bersama anak? Iya Pak, saya ceritakan untuk banyak Boleh. Yang pertama di situ saya membuka pembelajaran dengan biasa seperti biasa Pak. Diawali dengan doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian juga saya di situ menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu apa. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan tematik kepada mereka Pak, supaya mereka ada gambaran apa yang akan dipelajari nanti. Setelah itu saya membagi mereka dalam beberapa kelompok. Memang sebelumnya saya mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar mereka Pak. Jadi antaranya ada auditori, kemudian visual dan kinestetik. Di sini di kelas saya kebetulan ada 6 kelompok dan saya itu bagi masing-masing gaya belajar itu menjadi 2 kelompok supaya nanti dalam satu kelompok itu tidak terlalu besar gitu Pak jumlahnya. Menurut saya kalau kelompok terlalu besar itu nanti kurang efektif Pak. Ada yang bekerja dan ada yang tidak seperti itu. Kemudian dalam kelompok tersebut saya menampilkan beberapa konten Pak. Ada video, kemudian ada buku referensi juga, dan saya menyediakan juga benda nyata tadi untuk medianya. Kemudian setelah mereka mendapatkan informasi dari berbagai sumber, saya berikan lembar kerja LKPD. Tentunya LKPD itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Seperti itu Pak. Di dalam kelompok tersebut mereka berdiskusi tentang LKPD yang saya berikan. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan. Di antaranya tadi ada produk yang dihasilkan dari beberapa kelompok tadi,
Di antaranya ada yang membuat bagan tentang bagian-bagian tumbuhan, kemudian juga ada yang membuat lagu dari fungsi dan bagian tumbuhan, dan yang terakhir ada tentang bermain peran atau drama. Dari proses belajar itu saya lihat mereka sangat antusias sekali dari berbagai produk atau hasil diskusi mereka. Dan di akhir tadi saya juga tidak lupa untuk membagikan soal evaluasi, setelah itu menyimpulkan bersama anak-anak dan merefleksikan pada mereka apakah mereka yang merasakan setelah pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi tadi sudah terlaksana ya proses diferensiasinya ya. Iya. Ada diferensiasi prosesnya, ada diferensiasi produknya, dan ada diferensiasi kontennya. Iya. Ya, jadi dari proses yang sudah berjalan itu, nah, apa yang Bu Tina bisa rasakan? Ya, dari proses pembelajaran tadi yang saya rasakan ketika pembimbingan dalam kelompok, Pak. Ternyata di dalam kelompok itu memang ada berbagai macam karakter dari si anak, Pak. Ada yang lancar dalam mengerjakan LKPD, ada juga yang mereka belum kurang percaya diri, Pak, dalam menuliskan. Sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka takut salah. Nah, di sini saya tugasnya itu adalah menuntun mereka bagaimana mereka melakukan atau mengerjakan LKPD tersebut. Dari sini saya dapat menyimpulkan ternyata anak itu kurang percaya diri, Pak, dalam belajar. Nanti kedepannya saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan interpersonal pada mereka. Apa yang menyebabkan mereka kurang percaya diri seperti itu, Pak. Nanti bisa saya rencanakan untuk pembelajaran selanjutnya agar mereka lebih percaya diri. Kalau boleh tahu gitu, kalau di presentasi dalam satu kelompok itu berapa anak yang sisi kepercayaan dirinya atau evidensinya masih perlu ditingkatkan? Iya, untuk masing-masing kelompok itu rata-rata 50%, Pak, dari jumlah satu kelompoknya itu untuk kepercayaan diri. Dan juga ada beberapa yang cukup bagus, memang mereka percaya diri, kemudian suaranya lantang ketika melakukan presentasi. Nanti ya, hal itu bisa saya jadikan contoh pada anak-anak yang kurang percaya diri untuk memberikan motivasi kepada mereka. Adakah inspirasi lain gitu untuk meningkatkan evidensi atau kepercayaan diri anak ini selain dengan pendekatan secara personal begitu ya? Iya. Empat mata begitu. Iya. Untuk inspirasi nanti saya akan mencoba untuk pembelajaran sosial emosional, Pak. Nanti di dalam itu saya kenalkan kepada mereka bagaimana tentang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti dalam pembelajaran saya sisipkan beberapa teknik, Pak. Salah satunya seperti stop, kemudian ada mindfulness listening, mindfulness watching, seeing, itu seperti itu, Pak. Dari apa yang Ibu dapatkan ya, insight-nya ya, inspirasi yang Ibu dapatkan, apa yang menurut Ibu menjadi satu hikmah atau satu pembelajaran yang Bu Tina sadari dari proses pembelajaran hari ini? Ya, hikmah dari pembelajaran yang telah saya lakukan, Pak. Memang saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini melihat dari sisi si anak sendiri. Itu setiap anak memiliki keunikan tersendiri, Pak. Bahwa untuk kebutuhan belajar dari masing-masing anak itu memang berbeda. Tugas kita sebagai guru memang seharusnya adalah untuk memenuhi masing-masing kebutuhan belajar tersebut. Salah satunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Di pembelajaran berdiferensiasi ini menurut Ibu menjadi satu jawaban ya atas kebutuhan belajar murid begitu ya? Iya, betul. Lalu apa yang rencananya yang akan dilakukan ini untuk memperbaiki atau meningkatkan evidensi murid ini?
Iya, yang akan saya lakukan mungkin nanti saya akan merencanakan pembelajaran terintegrasi Pak antara berdiferensiasi kemudian dilengkapi dengan pembelajaran sosial emosional di situ. Salah satunya untuk menemukan jalan keluar dari apa yang telah saya temui dalam pembelajaran tadi. Salah satunya kurangnya anak dari percaya diri dalam presentasi. Rencananya nanti akan mengintegrasikan proses belajar diferensiasi dengan PSE, belajar sosial dan emosional. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Dina nih, mau direncanakan kapan? Atau mau dilaksanakan kapan? Ya, untuk perencanaannya itu kan butuh kesiapan yang matang ya Pak. Butuh waktu 2 sampai 3 hari untuk mempersiapkan pembelajaran ini, dan insya Allah nanti saya rencanakan minggu depan. Depan ya Bu. Adakah dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan itu? Iya, tentunya ada Pak. Salah satunya dukungan dari teman sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana, memberikan pemahaman kepada mereka, kemudian juga tentang pembelajaran sosial emosional. Memang rekan kerja mungkin ada beberapa yang belum mengetahui tentang hal itu. Nanti saya bisa sharing kepada mereka baiknya bagaimana untuk pembelajaran anak SD khususnya kelas tinggi itu. Nanti dari diskusi tersebut saya bisa menemukan suatu cara yang lebih efektif tentunya Pak. Kalau menurut saya sendiri, kalau kita tanpa diskusi itu ibarat hasil itu kurang maksimal seperti itu. Untuk diskusi, Iya, tentunya. untuk kolaborasi bersama rekan sejawat. Oke, luar biasa Bu Dina atas proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan, dan Bu Dina sudah merefleksikan begitu ya, menemukan apa yang masih perlu dikembangkan kembali. Ternyata evidensi murid ini atau kepercayaan diri ini masih dibangun. Iya, betul sekali. Ya, salah satunya dengan melalui pembelajaran sosio emosional. Seperti itu ya Bu Dina ya. Kalau boleh saya menyimpulkan ini ya. Oke. Kita sudah sampai di akhir ini Bu, dari tahap alutita di coaching kita kali ini di fase observasi kelas. Apa nih yang Bu Dina dapatkan ya dari percakapan kali ini? Dari percakapan kali ini yang saya dapatkan, tentunya salah satunya saya dapat mengidentifikasi Pak apa kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan, dan saya juga dapat menemukan masalah-masalah yang terjadi pada anak ketika dalam belajar itu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dina sudah merefleksikan diri. Saya hanya membantu Ya. Bu Dina untuk menemukan apa yang terjadi, kekurangan yang perlu diperbaiki, dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Saya ingin dengar ini nanti ke depan progresnya seperti apa, kemajuan perkembangan siswa, kesadaran dirinya bagaimana begitu ya. Iya, iya. Ya, nanti gimana nih Bu Dina, saya biar bisa tahu nih. Iya. Nanti jenengan bisa mungkin nanti sewaktu-waktu ketika saya melaksanakan pembelajaran, jenengan bisa ke sini untuk melakukan supervisi seperti itu Pak. Nanti juga misalnya jenengan ada kegiatan lain yang tidak bisa menghadiri pembelajaran yang saya lakukan, nanti saya bisa konsultasi pada jenengan apa yang telah saya lakukan, kemudian kendala apa yang terjadi seperti itu Pak. Terima kasih ya Bu Dina ya, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih juga Pak. Oke, demikian proses percakapan pasca observasi bersama Bu Dina di kelas 4 SD Negeri 03. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bu Dina ya dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional murid di SD Negeri 03, sehingga nanti pembelajarannya bisa lebih efektif dan karakter anak nanti akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.